Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya nggak baca lebar, Bang. Kalau medis itu percaya Tuhan yang Maha Esa, kalau Islam ya juga Tuhan yang Maha Esa juga sama aja. Menurut saya itu nggak ada bedanya. Berat. Tapi yang itu kok Yesus lahir, kok Yesus yang disembah, kok gitu loh. Itu yang aku herankan. Gitu. Ini Putra Ardiansyah ini orang baru, anak baru nih. Nggak sering ikutin kajian di TV ya? Saya udah wis. Ya kan kamu penyembah Muhammad gimana? Kebanyakan debat. Sama ini kebanyakan debat dan ini dan itu gitu loh. Akhirnya iya, kamu kebanyakan ngehalu masalahnya. Bang Edis, saya mau tanya. Bang Edis kan percaya Tuhan itu Esa ya, betul kan? Tuhannya siapa dulu? Ya. Kalau Tuhan kalian, saya percaya Tuhan kalian Muhammad, gimana? Kalian menyembah Muhammad, menyembah mayat Muhammad. Kalian itu menyembah Muhammad. Tuhan kalian itu Muhammad. Gimana sih? Tuhan kalian itu manusia yang dilahirkan dari selangkangan, kalian jadikan Tuhan. Edis Kudis ya. Memang Muhammad nggak dilahirkan dari selangkangan. Gimana sih kamu? Rusita. Muhammad dilahirkan dari mana? Saya tanya sama kamu, Muhammad dilahirkan dari selangkangan atau dari mana? Perhatiin dulu agamamu, nggak usah ngomongin agama orang. Agamamu aja kata kamu. Si Rusita kejang-kejang Rusita. Yang disalib Yudas, yang dituhankan Yesus, itulah kalian ini bengak, nggak mikir, tapi sibuk ngurusin agama orang loh. Pasti kejang-kejang lagi, pasti Qurannya nggak dipakai. Makanya pikirin dulu Tuhanmu itu siapa, masa jangan kamu itu datang kemari ngoceh-ngoceh nggak jelas. Kamu itu selalu aja nginin agama orang. Agamamu aja kamu nggak tahu, Tuhanmu siapa kamu nggak tahu. Bang Edis, gimana Putra? Ya, menurut saya ya. Masa tiap hari sih, makasih Abdul Sulit. Masa tiap hari sih saya harus bahas kalian itu penyembah Muhammad. Udah bosen loh. Enggak, penonton saya ini, dengar, penonton saya ini udah tahu persis kalian itu penyembah Muhammad. Mau diulang-ulang lagi? Enggak gitu. Gitu loh, Bang Edis. Aduh. Ini kan Putra, gini, ya, sebentar, Pak. gini Putra, gini. Kalau kamu nggak terbukti penyembah Muhammad, saya lompat dari Monas. Ayo. Kalau kamu tidak terbukti penyembah mayat Muhammad di kuburan, ayo, gimana? Saya menyembah Muhammad itu enggak bisa. Menyembah itu ngapain? Orang ditanya menyembah aja kamu nanti nggak tahu. Bang Edis, mau tanya dulu. Sampean kan percaya Tuhan itu Esa, ya kan? Tuhannya siapa? Pokoknya intinya itu Tuhan itu Esa. Tuhannya siapa yang Esa? Yang Esa itu Tuhan di dalam Bible, bukan Tuhan yang dikarang-karang Muhammad. Yang ditanyakan itu Tuhan itu Esa apa enggak, Edis? Ayo saya mau tanya. Tuhannya siapa? Ya Tuhannya semua lah. Beda. Tuhan kamu sama Tuhan saya itu lain. Tuhan kamu Muhammad, Tuhan saya Yesus. Gimana sih kamu tuh? Aduh, Putra Ardiansyah. Masa tiap hari kita bahas itu? Sudah sering loh saya bahas, sudah terbukti kamu itu penyembah Muhammad. Masa mau saya putar-putar lagi? Saya ulang-ulang lagi tiap-tiap hari. Aduh. Itu kan kata Edis, saya menyembah Muhammad. Kalau saya enggak Putra menyembah Ardiansyah. Kamu sholatnya kepada siapa? Coba saya tanya. Nah, kamu aja nggak pernah baca Quran. Mau saya bacakan ayat Qurannya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang Muslim, bersolawatlah kepada Nabi. Jadi kamu, Allah dan malaikat, kalian bertiga bersolawat kepada Muhammad. Gimana sih? Itu kan bersolawat itu. Solawat itu kata dasarnya apa? Kata dasar solawat itu apa? Nah, kalau solawat itu terus terang Bang Edis. Kata dasar solawat itu apa? Jangan ngomong terus. Kalau solawat itu solawat. Ditanya kata dasar solawat bingung. Cuma menyebutkan solawat itu menyebutkan. Gini, dengerin. Ya. Kamu bersolawat kepada Muhammad, betul? Ya, betul. Nah, Allah bersolawat kepada Muhammad, betul? Itu bukan sulit, saudara. biar hati orang Islam itu tahu Putra, bahwa Tuhannya itu. sebentar. Putra.
Ya. Kamu bilang Tuhan saya digantung, masih digantung gitu kan? Oh, Yesus sudah naik ke surga. Yang sampai hari ini masih digantung di dinding itu Allah dan Muhammad. Itu lihat nggak di layar tuh? Lihat nggak? Pertanyaannya Duh, saya nggak mau jawab dia. Sulit saudara. pertanyaan saya belum dijawab. Itu nggak percaya. Udahlah sama Putra, Tuhan gini itu loh, esa. dengar. Nggak Setiap tuduhanmu itu ujung-ujungnya nanti balik ke kamu. Ngeri nih Putra Ardiansyah. Sulit saudara. Pertanyaan saya belum dijawab sama Bang Edi. Apa? Pertanyaanmu apa lagi? Udah saya jawab loh tadi. Apakah Tuhan itu esa? Tuhan Ya. saya yang esa, Tuhanmu Ya, tidak satu, ya, esa, satu. Tuhanmu adalah Muhammad. Gimana sih? Di channel saya ini, sebentar. Di channel saya ini itu orang-orang udah pada tahu kalau Tuhannya Putra Ardiansyah itu adalah Muhammad. Yang kamu sembah setiap hari itu adalah Muhammad. Yang kamu agungkan, kamu puji-puji, kamu ini tiap hari sanjung-sanjung Muhammad. Gimana sih? Yang kamu cintai ya, yang kamu utamakan, kamu dahulukan Muhammad. Loh, kok tidak? Yang kamu sebut-sebut dalam sholatmu Muhammad. Gimana sih? Maka saya bilang kamu itu penyembah Muhammad, tapi masalahnya nggak sadar itu loh. Aduh, kamu ini. Ya, saya percaya. Yesus itu dilahirkan, yang disembah itu percaya kalau kamu. Kalau saya, Kalau emang Muhammad nggak dilahirkan? hah? Muhammad nggak dilahirkan? Makanya nggak disembah. Makasih teman-teman yang sedikit. Dilahirkan. Muhammad dilahirkan kan? Iya, itu Nah, kan kenapa Muhammad yang dilahirkan itu kamu tuhankan? Tuh, saya nggak mengaku Tuhan, udah bilang Loh, saya. oke, sekarang begini. Kalau kamu dengar dulu, dengar dulu, Putra, dengar Putra. Ibunya Kalau- Maria ada Kalau kamu dibunuh sama dengar Tuhan dulu, kamu. dengar dulu, jangan marah-marah gini. Kalau kamu mentaati setan, menuruti apapun kata perintah setan, berarti kamu penyembah setan nggak? Ngapain Mas? Meninggal. Saya tanya dulu, ini biar kamu sadar. Kalau seandainya kamu mentaati apapun perintah setan, setan nyuruh begini, kamu ikut apapun yang dibilang setan, pokoknya kamu ikutin. Berarti kamu penyembah setan nggak itu namanya? Itu menuruti hawa nafsu itu. Mas. Iya, berarti disebut sebagai penuhan setan nggak kamu disebut namanya? Tidak. Oke, kalau gitu sebentar. Menuruti nafsu Kalau itu. kalau gitu orang yang disebut dalam Al-Qur'an yang menuhankan hawa nafsu itu gimana? Meninggal. Udah Putra, kamu dalamin lagi agamamu ya, nanti kalau udah dalam baru kesini lagi. Soalnya susah. Kamu nggak sadar-sadar gitu. Padahal saya tidak mengatakan loh bahwa makasih Misca. Gini, padahal yang saya bilang gini. Yang ketika saya katakan kepada kamu bahwa kamu mentuhankan Muhammad, itu saya tidak mengatakan bahwa Muhammad itu penciptamu. Enggak. Siapa bilang Muhammad penciptamu? Ada aja. Yang saya bilang kamu menuhankan dia gitu loh. Gini, kalau orang menuhankan setan, apakah berarti setan itu dianggap sang penciptanya? Kan enggak. Kalau orang menuhankan hawa nafsu, apakah hawa nafsu itu dianggap sang penciptanya? Kan enggak. Makanya yang membuat kamu itu sampai hari ini masih belum waras, kamu tidak tahu definisi menuhankan. Pasti kita enak diskusi. Yang kamu aja sampai hari ini belum tahu definisi menuhankan itu apa. Duh, sulit. Halo Najwa. Kenapa dengan sinyalmu Najwa? Udah baik lagi kan? Sinyalmu masih putus-putus. Mulai ya? Sekarang sudah mendingan Najwa. Najwa. Ya. Saya ini orang Kristen. Oh, begitu. Kamu Islam. Boleh nggak kita diskusi seputar agama? Boleh. Gini, Najwa. Gini Najwa, saya lihat bahwa Muhammad itu setara dengan Allah. Betul nggak kalau Muhammad itu setara dengan Allah? Kenapa setara? Oke, kalau tidak setara begini, coba saya tanya. Betul tidak mentaati Muhammad itu sama saja dengan mentaati Allah? Berat ini. Betul tidak? Mentaati Muhammad itu sama saja dengan mentaati Allah. Beda lah.
Oke, tapi ada dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Katanya Barang siapa? Gimana? Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. saya kok disuruh turun ya? Enggak usah turun, enggak apa-apa. Siapa yang nyuruh turun? Enggak ada. Biarin aja. Banyak di sini. Cuekin aja yang ngomong-ngomong di bawah itu. Yang di bawah itu, anggap aja pesorak-pesorak gitu. Tapi kok tahu? Karena saya telah mempelajari agama Islam. Saya itu sudah belajar Al-Quran, belajar hadis. Pokoknya saya tahu betul tentang Islam. Gitu kan? Wih, kok pergi? Gimana sih orang lagi diajak ngobrol malah pergi, saudara? Sulit ini, saudara. Segitu ketakutannya kenapa sih? Kenapa sih kok segitu ketakutannya? Ada apa? Janganlah sampai segitu ketakutannya. Kita kan cuma ngobrol-ngobrol aja, ya kan? Kalau cuma ngobrol-ngobrol saja, ya ngapain harus sampai segitunya? Halo. Siapa ini namamu, Bang? Yor. Muslim, Bang? Yor? Halo? Iya, kedengeran nggak suaranya? Iya, kedengeran Bang. Halo Yor, Muslim. Iya, halo, kedengeran nggak suaranya? Iya, kedengeran Bang. Muslim, Bang? Iya. Muslim. Muslim. Kenapa namamu kok seperti ini? Masa mudamu telah pergi ini. Aku panggilmu siapa kalau begini manggilnya? Yud aja deh, Yud. Oke, Yud aja. Iya, pakai nama lah. Nama siapa? Aku panggil siapa? Muhammad gitu aja ya. Oke, Muhammad. Ya, gimana Muhammad? Saya Kristen, kamu Islam. Apakah kita mau sesuai dengan tema atau kamu ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Atau kamu ingin menyampaikan kepada saya gitu, apa pesan inti dari Al-Qur'an kepada saya gitu. Karena saya terus terang sudah membaca Al-Qur'an, saya sudah tahu betul isi Al-Qur'an dan saya yakin bahwa kamu tidak mengimani Al-Qur'an, kamu hanya mengimani buku-buku karangan ulama. Aku jadi penasaran seperti apa pandangan. Aku manggilnya siapa, Edis gitu ya? Boleh, Edis TV boleh. Tadi udah mempelajari Al-Qur'an Bang Edis ya? Betul, saya itu spesial bidang saya itu adalah Al-Qur'an. Walaupun ya memang tidak secara ofisial, maksudnya tidak secara sekolah gitulah. Saya belajar Islam itu secara otodidak begitu. Dan apa yang saya dapati dari Al-Qur'an, dan saya yakin betul bahwa apa yang Anda imani sebagai Islam, Bang Muhammad, bahwa Anda tidak percaya kepada Al-Qur'an itu. Anda percaya kepada perkataan atau pendapat-pendapat ulama tentang Al-Qur'an. Kalau tentang Al-Qur'an sendiri Anda tidak mempercayainya. Kok bisa gitu? Mau saya kasih contoh? Oke, saya kasih contoh. Kamu sunat nggak? Sunat. Di Al-Qur'an ada perintah sunat nggak? Aku belum terlalu banyak membaca. Kagak ada, Bang. Mau Al-Qur'an itu dibolak-balik 1000 kali sampai sampulnya lepas ya kagak ada. Kalau ada perintah sunat di Quran, saya terjun dari Monas. Apa emang relasinya sunat dengan perintah Al-Qur'an atau tidak adanya di Al-Qur'an? Begini, Quran tidak memerintahkan Anda sunat, tetapi Anda sunat. Nah, itu salah satu bukti dari sekian banyak bukti bahwa Anda itu tidak melakukan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi agama Anda itu bukanlah agama Quran, tapi agama Anda itu adalah agama Bukhari. Gitu. Makanya saya tidak setuju begitu kalau Anda mengaku. Saya tidak setuju bahwa Anda mengaku seorang Islam. Saya setuju agama Anda adalah Bukhariyun. Paham maksudnya Bang Edis nih, kenapa bisa kayak gitu. Tadi kan Bang Edis bilang spesialisasi Al-Quran sekalipun bukan ofisial, belajar sekolah gitu ya, akademik Al-Quran. Justru dengan pendapat dan penyampaian Bang Edis tentang sunat dan lain sebagainya itu menunjukkan masih kayaknya emang nggak tahu apa-apa deh Bang Edis. Oke, gini Bang, menurut Anda, Anda pernah ketemu nggak kata khitan di dalam Quran itu? Meninggal. Bang, bagaimana mungkin abang bilang sama saya begini? Justru pengetahuan Anda tentang Al-Quran itu tipis. Sementara saya tanya ada nggak kata khitan dalam Quran, Anda terdiam. Sinyalku loh hilang tiba-tiba, kok bisa diklaim langsung apa ya? Coba ulang. Nah, kan, gini dengerin.
Anda Ini mengatakan kepada saya bahwa pengetahuan saya tentang Al-Quran itu cetek. Sementara Anda saya tanya, ada nggak kata khitan di dalam Quran? Anda terdiam. Biar jawab boleh. Silakan. Mungkin ya, aku juga nggak banyak baca semua tentang Al-Quran, tapi emang oke lah. Kita melakukan sunat itu bukan berarti kita jangan taruh sunatnya. Kita melakukan syariat di dalam keagamaan Islam bukan berarti semuanya turun lewat Al-Quran. Nah Itu kan maksudnya. berarti, makanya saya bilang tadi berarti sebenarnya Betul. kitabmu ini bukan Al-Quran. Makanya saya bilang kitabmu itu adalah kitab Bukhari. Makanya saya bilang Anda itu, Nabi Anda Boleh adalah selesaikan Bukhari dulu nggak? gitu loh. Boleh selesaikan dulu nggak? Silakan. Oke. Kitab Bukhari kan. Itulah fungsinya Nabi. Dia yang mengajarkan sesuatu yang tidak tertera atau tak tercantum di Al-Quran. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad mengajarkan yang tidak diajarkan Al-Quran, betul? Justru itu diajarkan oleh kitab-kitab terdahulu ya. Oke, di mana? Di Quran mana? Di Quran mana bahwa ada perintah untuk sunat? Bukan di Quran, di kitab-kitab terdahulu. Makanya saya bilang sama abang bahwa sesungguhnya kitab sucimu bukan lagi Al-Quran. Bahkan saya punya background bagus nih bang, nih punya layar bagus nih. Nih, Kristen bertanya, mustahil, perhatikan, Islam menjawab pakai Qurannya. Coba bang, bahkan saya punya challenge begini, kalau ada orang Islam, saya tanya tentang agama Islam, dijawab pakai Quran, saya Edis TV lompat dari Monas. Bayangkan bang, kalau ada orang Islam, saya tanya tentang ajaran Islam, dibukanya Al-Quran untuk menjawabnya, saya terjun dari Monas. Gimana? Apa? Gimana? Berani nggak? Challenge saya itu. Apa? Ya apa? Oke, kita tes ya. Oke, di Quran mana perintah untuk sunat? Coba buka di ayat berapa ya? Meninggal. Al-Baqarah. Ayo, Sulit saudara. ayo. Bacot mulu, yang kan buka ayat Oke, mau Al-Baqarah. ya nggak apa-apa, surat apa abang belum ngomong. Saya ambil Surat satu musim lagi biar Al-Baqarah dibantu. ayat 123 sampai 125. Al-Baqarah 123. Sampai 125. Ya, silakan dibaca. Ya coba kamu yang baca. Oh, saya yang baca. Oke, saya tahu bahwa kalian pemalas baca Quran karena kitab suci kalian kan bukan Quran. Baik. Kita harus tiap hari mengatakan ya teman-teman ya bahwa kitab suci mereka ini bukan lagi Al-Quran, sudah ganti teman-teman. Oke, sekarang kita buka Al-Baqarah 123. 123. Oke. Suwandi Muslim? Muslim. Oke, nanti bisa bantu ya. Suwandi bisa bantu dia nih. Nah, saya bacakan ya Al-Baqarah 123 ya. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong. Apa hubungannya sama sunat? Sampai 125 coba. Iya, ini apa hubungannya dengan sunat ini? 123 sampai 125. Oke, kita turutin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak ada bagi orang yang zalim. Mana? Apa bukan Islam sunat? Kita terusin. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku dan sujud. Mana bang sunat di sini bang? Nanti sampai Anas ini nggak ada sunat cuy. Mana? Kayaknya perlu bantuan ya bang nih. Sudah saya bilang bang, kata khitan itu nggak pernah muncul dalam Quran gitu loh. Makanya saya bilang, kalau Anda saya tanya tentang agama Islam, saya lompat dari Monas bang. Kalau Anda pakai Quran tuh lompat saya dari Monas. Putus asa? Sudah Boleh putus asa? saya boleh Oke, saya- Suwandi boleh bantu. Silakan, Suwandi boleh bantu. Ya, terima kasih. Kalau dalam khitan dalam Al-Quran secara tertulis yang Anda inginkan nggak ada. Secara Kalau tertulis Iya. tidak ada. Iya, kalau Berarti textual secara yang- tidak tertulis ada. Ya,
Ini gimana nih Bang? Terus gimana tahunya yang tidak tertulis di dalam Quran itu gimana tahunya? An-Nahl ada. Aku lanjut dulu. Bentar. Bang Edis. Berat ini saudara ini berat. An-Nahl berapa Bang Suwandi? Mau kemana Bro? An-Nahl ayat tadi dulu. 28. Sebentar. Mau kita Quran surat berapa ini? Pokoknya diborong sama mereka nggak ada satu pun. Udah saya bilang kalau ada saya terjun dari Monas, udah saya bilang. Ya, soalnya yang pertanyaan yang Anda siap. Sebentar, An-Nahl berapa? An-Nahl 128. An-Nahl 128. Oke. 128 123 kalau salah. 123 Bang Suwandi. 123. Oke. Sudah saya bilang ya, kalau ada perintah sunat di sini saya terjun dari Monas. Edis, pertanyaan itu memang nggak ada di Al-Quran. Dan Mau kami cari wahyukan. pun, Ya makanya saya bilang tadi mustahil Islam menjawab pakai Quran. Makanya kemarin dulu kita jawab secara tertulis memang tidak ada kata Ya hitam. kalau nggak ada kenapa diada-adakan? Dan tahukah kamu? Oke, sebentar. Dan tahukah kamu tentang suatu kaum yang suka mengada-ada, yaitu mereka yang mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah orang yang suka mengada-ngadakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka, yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Dan tiadalah kamu termasuk orang-orang yang suka menyulap dan suka menyihir. Bang Edis, bisa nggak aku selesaikan Sungguh dulu? kamu termasuk orang-orang Edis. yang nekat. Kamu termasuk orang-orang yang nekat loh. Yang nggak ada kamu ada kan. Sulit kamu saudara. Harus sepakat kata-kata yang mengada-ngada. Tapi boleh aku selesaikan dulu statementnya? Silakan. Jangan dipotong ya. Silakan. Oke, aku lanjut. Tadi aku bilang kami memang tidak ada secara tertulis kata hitan, dan kamu bilang kita dilarang untuk mengada-ngada. Benar. Tapi kenapa kita bisa berhitan? Kita memang rujukannya di Al-Quran. Memang tidak ada kata hitan, tapi rujukannya begini. Makanya saya bilang kitab sucimu bukan lagi Al-Quran. Makanya tolong diajukan kepada pemerintah bahwa kitab suci bukanlah Al-Quran. Kitab suci kalian Makanya, itu Edis, kalau adalah memang kitab betulan mau Bukhari. belajar Al-Quran, Gimana dengerin sih? orang ngomong dulu. Kalau memang betulan mau belajar Al-Quran, Bang, dengerin kalau orang kitab ngomong suci dulu. kalian Quran, mustahil kalian sunat karena tidak ada kata sunat di dalam Quran itu. Hitan bukan sunat. Bentar. Iya, kitan maksudnya. Maksudnya kitan, Bang. Boleh nggak kita? Ya ampun, Bang Edis nih ngomong sendiri. Nggak. Aku pengen. Oke, silakan. Kita biar nggak agak cewek teman-temannya, kurangin ceweknya. Karena kalau ngomong terus cepet capek nanti kita saudara-saudara. Iya. Cepet haus, cepet capek. Silakan. Bisa suaranya Aku ulang hilang. ya. Kita memang dilarang untuk mengada-ngada suatu hukum, bisa dibilang lah, tentu syariat yang kayak hitan dan lain sebagainya. Betul memang itu. Cuman kenapa Islam Suwandi itu jangan bernapas, Suwandi sebentar. Jangan bernapas di mikrofon. Silakan lanjut. Nah, cuman kenapa umat Islam berkhitan? Itu memang kita ngambil dasarnya itu dari Al-Quran. Bentar, aku bacakan. Surat An-Nahl ayat 123. Oke, saya Aku bacakan. ayatnya aja ya. Oke, silakan. Kemudian kami wahyukan kepadamu, buka kurung Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Nah, itu pertama. Sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Oke, berarti apa sih ajaran-ajaran agama Nabi Ibrahim? Oke, stop begini. Tunjukkan kalau ada Ibrahim di Quran sunat, saya Edis TV lompat dari Monas. Makanya gini cara orang berpikir kalau orang Lu, Bang. Gini, aku ajarin kamu Tidak cara berpikir cukup tentang Al-Quran. engkau satu kali membuat ada-ada. Mengapa kau lanjutkan dua Padahal kamu kali Edis sudah katakan mengada-ada Al-Quran. lagi? Kamu memasakkan sesuatu Tapi yang jangan ada di kau Al-Quran. coba tiga Kamu yang kali. bodoh, Edis. Jangan, Kamu oh sendiri namanya. jangan. Namanya di Kristen, Cukuplah kita cari sudah sesuatu yang memang nggak ada dua di Kristen. kali saja engkau mengada-ada. Cie. Bang, tadi perintah kitan tidak ada di Quran. Anda ada-ada. Sekarang Anda mengada-ada bahwa Ibrahim sunat. Sungguh kamu termasuk Bisa belajar orang-orang tentang yang agamanya nekat. Nabi Ibrahim nggak, kira-kira? Bang, di Quran mana Bang Ibrahim Kamu bisa sunat? belajar tentang agamanya Nabi Ibrahim nggak? Kira-kira dulu, kamu bisa belajar Bang, nggak? saya tanya dulu sama Abang. Di Quran mana ada Ibrahim sunat? Nggak ada hitan di Quran. Iya memang kagak ada. Kenapa diada-adakan? Sungguh Sesungguhnya kamu dari termasuk ayat ini, orang-orang yang nekat. Edis, jadi kamu kok bebel banget ya? Bang, Kita bukan berkhitan. bebal, Abang yang bebal. Abang mengada-ada mengatakan Ibrahim sunat. Sudah saya Sekarang bilang, gini Bang. deh, aku baca Kalau analogi. ada Islam yang bisa nunjuk di Edis, aku Quran balikan bahwa analoginya, Ibrahim Edis. sunat, saya lompat dari Monas. Edis, dengerin dulu. Aku balik analoginya. Kalau saya bertanya sesuatu yang memang nggak ada di kitabmu, katakanlah kamu apa? Kita Injil ya, aku nggak tahu. Katakanlah sesuatu yang memang nggak ada di situ, dan ketika kamu menjelaskan itu memang nggak ada di kitab itu, aku nekat, ya aku yang bodoh. Betul. Coba di mana? Apa yang orang Kristen lakukan tapi nggak ada di dalam Bible apa? Ke Ya, aku nggak gereja. pernah mempelajari Bible. Cuman ini, Boleh saya tambahkan, Bang. Oh, silakan.
Sekarang saya tanya, di mana tekstualnya Yesus bilang dia adalah Tuhan? Yohanes 13:13, Bang. Alah, enggak ada. Duh. Itu Ini bedanya kita kan? Ini bedanya kita. Oke, saya bacakan. Silakan baca. Yohanes 13:13. Saya bacakan. Ini bedanya Kristen, teman-teman. Kalau Kristen ada dasarnya. Silakan. Kalau kalian tidak mungkin ada dasarnya di Quran. Tempatlah demikian sebab memang itulah aku. Gimana Nih, kata saya Tuhan bacakan ya Yohanes 13:13 ya. Di Yohanes mana ada kata Tuhan? Kamu memanggil aku 13:13. guru dan Tuhan. 13:13. Oke, saya bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Udah, ada kan? Jelas kan? Di mana ada Tuhannya? Nih, ayo sekarang kembali ke Quran. Ayo. Itu Ini di Injil mana? Itu di Injil mana? kalau Tuhannya? ada Yohanes 13:13. Ini masih mengingkari kenyataan ini, saudara. Terus kedua, Sungguh kenyataan itu pahit, saudara. mana orang Kristen Bang yang Swandi, disuruh ke gereja? jangan masuk di agamanya dia. Pindah-pindah lagi. Ini aja dia nggak ngerti. Nampak sudah oleng, Kapten. Kapal oleng, Kapten. Kapal oleng, Kapten. Gangkar lempar. Ayo, Swandi, gini, Swandi. kalau orang diskusi itu Swandi, kuajarin ya. Kamu ini bebel orangnya. Gini loh, intinya begini, Gini, bahwa Swandi, sebentar dulu, intinya begini, Kamu bahwa tuh gini, apa? kamu itu bilang gini ya, kamu itu bilang, oke, saya kelompat dari kalau kata sunat ada di Al-Quran. Kamu dijelaskan betul ada nggak nggak? ada sunat, betul nggak ada sunat di Ya Al-Quran? nggak ada. Berarti kata sunat itu adalah sesuatu yang diada-adakan oleh kalian. Swandi, Sementara di dalam Quran tidak ada. Dengerin Edis. Katanya selesai ini dengerin orang berselesai statement dulu. Kamu jangan ngoceh dulu. Kamu kan memang maksain adanya kata sunat di Al-Quran. Bukan maksain, kamu Ya, kamu mengatakan maksain untuk sebentar gini. diadakan, Masalahnya biar begini, kami kamu bisa mengikuti mengatakan sesuai seperti yang bahwa kamu pikirkan, kan? sunat itu ada di Quran. Sementara saya 13 tahun menghabiskan waktu saya membaca Quran, nggak ada perintah sunat dalam Quran. Ibrahim aja dalam Quran nggak ada dikatakan Ibrahim sunat. Di Quran mana Ibrahim sunat? Ya ampun Edis, bebelnya minta ampun. Duh. Lagi pula begini, oke lah, gini ya, for the sake of Bang Edis. argument, gini, sebentar, gini, anggaplah, Open mind dikit. sebentar, Edis, open mind dikit, anggaplah Open mind Ibrahim, dikit, Edis. Aku ajarin kamu. sebentar, ya, anggaplah di Quran itu Ibrahim sunat, ya, pertanyaan saya, Ibrahim disunat dalam rangka apa? Nah, itu Edis bisa cari Bingung tahu. lagi, Ya. bingung lagi. Aku nggak bingung Edis, kamu langsung ambil Oke, ya udah, dia kesimpulan disunat, orang dia disunat bingung. suruh apa? Bebel Dia minta disunat, ampun orang dia ini. disunat suruh apa? Biar ngapa? Itu kan di Al-Quran. Meninggal lagi. Dan Edis, kamu kan sesungguhnya pintar. kamu Aku telah anggap kamu meninggal orang pintar, Edis. sekalipun Edis, kamu kamu masih anggap kamu orang hidup. pintar. Aku anggap kamu orang pintar. Dan tiadalah jago kamu baca itu sejarah, kamu jago baca kecuali kitab-kitab adalah kaum terdahulu. yang suka mengada-ada. Edis. Bang, kalau gini loh Bang ya. kalau Gini, benci aku sesuatu mau itu kasih tahu, jangan- aku mau jangan kasih ini, tahu Bang. teori sederhana Bang gini. Biasanya Aku Bang nggak ya. perlu dikasih teori yang kayak gitu. Sebentar, Des. Aku tuh biasanya. udah jago kayak gini-gini, Waduh, Des. ini sudah mulai Aku ini sudah tahu mulai kejang-kejang. kamu Oke lah, kalau bolak-balik kejang-kejang kita sesuatu taruh di bawah ya gitu, Des. teman-teman ya. Kalau kejang-kejang kita taruh di bawah. Swandi. Gini Swandi, kita bicara ilmiah ya gini. Biasanya tukang nyontek, tukang niru itu biasanya dia nggak tahu tentang apa yang diomongin. Contoh ya. Jadi dulu, ini pengalaman saya, nyata ini pengalaman saya. Jadi dulu saya itu disuruh sama guru saya SD, saya masih ingat ini peristiwanya. Ini kok bisa kayak gini katanya. Ternyata semua angka-angka itu saya contek semua dari teman saya. Jadi pagi-pagi saya contekan begini 4 kali, ini kali-kali. Terus ditanya lah sama guru saya, ini kok bisa begini, ini kok bisa begini. Saya ya bingung. Ini angka 3 dapat dari mana, saya bingung. Karena apa? Karena saya nyontek. Nah sekarang saya tanya, kalau kamu nggak dapat cerita itu dari nyontek, Abraham bersunat begini-begini, kalau kamu itu nggak nyontek orang Kristen atau orang Yahudi, coba dalam rangka apa Ibrahim disunat? Anda kan sudah menyarankan. Meninggal. Bang, Anda kan sudah menyarankan menyontek. Iya, kalau nggak Tapi menyontek coba tunjukin dalam Kalau- rangka apa Ibrahim sunat. Sebentar, jangan ke sana dulu. Jangan kesana dulu, ntar langsung meninggal gitu. Ntar langsung Nah, ya. ketahuan agama gue datang dari mana gitu ya. Jangan Gitu, jangan vulgar ntar umat pada kabur saudara, ketahuan dari mana ini sebenarnya saudara gitu ya. Betul nggak? Sudah. Silakan. Ya. Soalnya Anda kan pedomannya tadi buat Quran, padahal di Islam ada pedomannya, ada Al-Quran dan hadis gitu loh, Bang. Sebentar. Memang kalau aku Yang gini, hanya apa? sebentar Bang gini. Nah. Yang mengatakan bahwa dasar pedoman Al-Quran itu Al-Quran dan hadis itu siapa? Iya, dalam Al-Quran ada, Bang. Oke, di Quran surat berapa? Sebentar aja ya. Al-Quran saya turunkan wahyu
Miftahudin, ada suara berisik-berisik Bang Miftahudin. Aduh, tunda aja. Silakan muslim-muslim yang berilmu yang ingin membantu silakan. Meninggal lagi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah support Edis TV. Terima kasih banyak-banyaknya kepada teman-teman baik berupa gift. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Oh ya, pengumuman kepada teman-teman ya, hari ini juga kemarin saya sudah dapat tempat tinggal baru. Jadi ini kenapa kemarin sempat nggak siaran sampai hampir 2 hari? Karena saya pindah tempat, teman-teman, pindah tempat, terus saya ya sempat gelandang-gelandang sehari lah. Jalan ke orang gila bawa koper. Akhirnya puji Tuhan sudah dapat tempat, teman-teman. Jadi kita sudah bisa siaran lagi. Silakan lanjut, Suwandi. Ya, terjadikan diri. Kemarin surat berapa yang lakukan saya? Odi, Muslim Bang? Odi? Ya, salam. Saya Waduh, sorry Bang, kalau saya panggil nggak jawab langsung saya turunin. Sorry Bang, aduh, sorry ya Bang ya. Waduh, maaf loh Bang. Aduh, tadi kalau saya panggil 2 kali nggak nyaut, biasanya langsung saya turunin karena biasanya orang-orang seperti itu suka lapor-lapor itu loh Bang. Miftahul, Muslim. Halo. Muslim Bang? Iya. Oke, silakan Bang, boleh membantu silakan. Jadi tadi yang ditanyakan tentang masalah sunat ya. Pokoknya apapun yang saya tanya tentang agama Islam, mustahil Anda akan menggunakan Al-Quran untuk menjawabnya. Pasti Anda akan mendemonstrasikan bahwa Al-Quran tiada berguna bagi Anda. Kalau Anda bisa, Bang, kenapa Bang kok gitu suaramu Bang? Aduh. Bentar. Ada apa? Coba dibagusin dulu Bang. Aduh. Oke. Suara apa itu? Suara apa itu Bang? Biasa handphonenya ini. Iya makanya Bang, ini TikTok ini Bang ya, butuh pulsa, butuh data yang besar, butuh HP yang bagus. Kalau HP kulu-kulu ya memang langsung meledak Bang. Kemarin pun saya HP kulu-kulu Bang, panas setengah mati mau meledak HP saya itu. Iya. Puji Tuhan HP sudah diganti. Oke, jadi di dalam Islam itu pegangannya tidak cuma Al-Quran saja. Sebentar, di dalam, aduh berisiknya Bang. Memang sayang sekali ya, pendukung-pendukung Muslim ini sudah yang didukung hanya si Zuma ini. Makanya Miftahudin ini HP-nya belum diganti nih, jadi kayak begini nih. Ya biasa. Gini Miftahudin. Orang Gini, Islam itu. coba dibisukan dulu Bang, dibisukan dulu. Gini, Anda tadi mengatakan pedoman orang Islam itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran itu tidak cukup menjadi pedoman orang Islam. Di Quran surat berapa ayat berapa itu Bang? Masya Allah Karim. Itu di dalam hadis disebutkan bahwa ternyata bukan di Quran. Ternyata di dalam hadis. Oh, pantesan. Intinya, aduh, berisik, saya turunin aja lah. Suaramu nggak beres ini, aduh. Suret naik lagi nih si Suretnya. Gimana Red? Sehat, Bang Adis. Sehat Red. Jalan-jalan ini aja dari kemarin, nggak capek-capek. Ah, si Suret ini giliran ada bahas agama disuruh bahas yang lain. Giliran dia pengen bahas agama. Red, gini loh Red. Channel saya ini sebentar dulu. Suret sebentar dulu. Suret dulu. Channel saya ini kan didirikan untuk menjawab para penghujat Islam, penghujat Kristen. Siapa? Si Juma, Rifa dan kawan-kawan. Saya tidak pernah membalas dengan hujat loh Red. Saya hanya mengajukan atau mengcounter balik dengan atas serangan-serangan seperti itu. Gitu loh Red. Saya nggak mau nyerang kamu, nggak mau menuduh kamu, memuji kamu. Kamu adalah orang yang pintar ya. Pintar Al-Quran aja 13 tahun. Jadi kan berarti kalau Alkitab wah udah jelas lah. Jadi barusan saya itu tadi nanya nggak jelas Dis. Apa Red? Jadi sebetulnya kalian itu saya yakin sih sebetulnya. Kamu kan yakin kalau kitab kamu itu paling benar ya kan? Nah, selama ini kan menyoal Al-Quran pakai mana-mana jadinya kan. Berarti Alkitab kamu itu kamu percaya yakin lah 100% ya kebenarannya. Gimana Red? Ya saya tanya, kamu yakin ya kebenaran Alkitab itu 100% ya? Iya Suret. Pertanyaanmu apa Suret? Apa yang disampaikan disampaikan dari Alkitabmu itu benar 100%. Iya ditanya lah. Red, jangan kayak komedi putar Suret. Pertanyaannya apa? Jadi tanda percaya itu saya lihat itu coba di Markus 16. Oh, begitu. 16 sampai 18. Baik, pertanyaan lawas. Kukira pertanyaan baru. Oke, gini Red. Berikut ini adalah tanda-tanda orang percaya mereka akan memegang
ular. Mereka akan, bahkan jika mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, gitu. Ya. Oke, Berarti kan- baik. Nah, itu kan- Baik, Suret. Baik, saya jawab ya, Suret ya. Jangan diterangkan, kan? itu sudah jelas. Mau dijawab, tapi si Suret langsung panas dan kejang-kejang nih. Aduh, si Suret ini gimana sih, Red? Nah, Gimana, jadi Red? kita percaya itu memegang ular, minum Baik, racun. baik. Saya baca ya, Red ya. Ada baikun ini. Ada baikun. Saya baca, Red. Saya baca, Red. Jangan. Dengarkan. Iya, Dengarkan, saya Suret. coba. Jadi, Jangan terangkan lagi, sudah jelas. Tanda orang percaya. si Suret langsung panas dia. Orang bukan punya aku panas. Kau enak aja ya. Kau yang kasihan nih nengok. Pembuktiannya itu loh yang regalia gue nengok. Kan itu mah nggak begitu Oke, inti. sekarang saya tanya, betul nggak Hajar Aswad diciumin? Kalau kita mau saya di 4 kali Enggak, saya sebentar. Arafah, betul tidak umat Islam yang jumlahnya konon miliar-miliaran, mereka Mencium batu. berdesak-desakan, injak-injakan untuk mencium batu ini, betul tidak? Betul. Iya. Artinya mereka betul-betul mengharapkan bisa menciumi sebongkah batu ini, betul? Boleh nggak kasih penjelasan? Boleh nggak? Iya, Jangan betul dimana- tidak? jangan- Betul atau tidak? Betul, Oke, saya bilang. berarti batu ini begitu pentingnya bagi mereka, betul? Piring, kamu nggak boleh, orang ngejelasin nggak boleh. Oke, silakan, Takut, silakan. nanti kamu takut. Silakan. Saya jelasin ya. Silakan. Saya jelasin. Jadi gini, Dis. Ada riwayat, Dis ya. Dulu itu banjir besar, ya. Antara kaum Ansor dan kaum satu lagi, jadi bertengkar di dalam masjid itu, bertengkar. Kenapa? Memindahkan siapa yang berhak memindahkan batu itu kembali ke Ka'bah. Itu pada berantem, Dis. Oke, jadi batu ini sudah ada dari awal di sini. Apa? Batu ini Banjir dari awal itu- sudah di sini. Tadinya di situ, tadinya Oke, ada di bahkan Ka'bah. sebelum Muhammad lahir batu ini sudah di sini. Udah ada di Ka'bah. Oke, dan Tadinya- orang-orang pagan Quraisy dan orang-orang pagan Mekah Ya. mengkultuskan batu ini dan 360 berhala lainnya, betul? Ya, terserah itu mah pagan kan, bukan Islam. Iya, pagan. artinya gini, artinya ada satu batu peninggalan orang-orang Quraisy yang masih tersisa, betul? Iya, betul. Iya, Maka lalu kenapa kamu meneruskan? Allah, Kenapa kamu meneruskan ajaran orang-orang pagan Quraisy? Nggak meneruskan. Nggak ada meneruskan. Oke, orang-orang pagan Quraisy sudah tahu belum? Sudah mencium-ciumi batu ini belum sebelumnya? Lu sok tahu sih, gue Lah, jelasin, kok sok tahu? Betul tidak orang-orang pagan Quraisy sebelumnya sudah melakukan ini? Jelasin, dengerin. Belum selesai saya ngejelasin dari tadi. Orang mau ngejelasin nggak bisa. Silakan. Langsung. Jadi orang itu suku-suku di situ pada bertengkar, Dis. Ketika banjir datang, itu batu itu terpental, maksudnya ngelinding kemana gitu ya. Akhirnya siapa yang berhak memindahkan ke Ka'bah kembali? Itu bertengkar, terjadi pertengkaran hebat. Akhirnya bikin kesepakatan. Siapapun. Bertengkar gara-gara batu berarti? Gara-gara batu orang pagan. Ya, apa spesialnya batu itu? Apa spesialnya batu itu kok mereka sampai bertengkar gara-gara sebongkah batu? Bagi mereka mungkin sangat spesial. Dengerin dulu, Bagi kalian makanya nggak spesial? Bagi kalian nggak spesial? yang spesial itu sejarahnya. Bagi kalian nggak spesial? Bagi kalian nggak spesial? Sebentar, apa? Bagi kalian nggak spesial? Kejang-kejang lu. Bentar, sebentar. Arafah, kamu bilang bagi mereka, bagi kalian Muslim nggak spesial batu ini? Makanya dengerin. Jawab dulu, spesial nggak batu ini? Lu sih mengolok-ngolok lu nih. Saya nggak mengolok-ngolok, saya cuma tanya, bagi kalian umat Muslim batu ini spesial nggak? Spesial nggak? Lu mau panasin orang Islam, jangan gitu. Saya tanya Arafah, betul tidak batu ini spesial? Spesial. Jadi kamu sama seperti mereka yang bertengkar gara-gara batu. Spesial juga, sama-sama menspesialkan batu ini. Gimana sih kamu tuh? Sumpah nih, capek ngomong malu. Capek. Lu memang berdebat ini memang capek. Jangan kamu bilang berdebat ini nggak capek. Sampai keringetan, urat leher sampai mau putus, haus, capek. Gimana kamu bilang? Kamu bilang kan nggak capek debat kayak begini? Capek kayak begini nih. Gue mau nanya malu nih. Silakan. Sebetulnya gue ini merasa kayak lagi ngobrol sama iblis nih, gue ini sebetulnya nih. Gue mau nanya malu nih. Lu nggak malu, Dis? Minta-minta, Dis, kayak pengemis. Nggak malu lu? Nggak malu saya. Saya tidak malu. Saya tidak malu. Karena apa? Karena saya mendirikan channel ini untuk menjawab fitnahan-fitnahan, untuk menghajar hujatan-hujatan kepada iman saya kekristenan. Loh, nggak masalah,
masalah. Saya pajang, dengarkan, saya pajang nomor rekening saya. Kenapa? Saya bilang apa? Dengarkan, saya pajang di situ tuh, saya pajang di layar. Saya nggak malu. Kenapa? Karena pemberita Injil berhak mendapatkan upahnya, berhak mendapatkan makannya, berhak mendapatkan tempat tidurnya. Kenapa? Saya nggak bilang persepuluhan. Saya bilang bagi yang mau memberi silahkan, yang tidak mau memberi tidak masalah. Kok kau jadi marah-marah? Saya tahu kau gemetar. Kau gemetar gara-gara apa? Kau gemetar gara-gara saya didukung, ya kan? Gemetar kau kan, ketakutan. Enggak, karena memang hal yang paling kalian takutkan adalah dukungan kepada para apologet. Bukan hanya saya. Kau gemetar bahwa para apologet yang menjawab para penghujat seperti Juma, Zakir Naik, Donditan, Irina Handono, siapa lagi? Penghujat kekristenan. Ketika ada yang menjawab dan mengkonter balik, kau gemetar ketakutan. Bilang saja begitu. Kalau saya pajang betulan. Saya pajang nomor rekening saya. Kalau yang mau support silahkan. Tidak mau tidak masalah. Saya tidak pernah memaksa. Kalau mau support silahkan. Ada berkat berlebih silahkan. Kenapa kau jadi kejang-kejang? Kenapa? Itu loh kejang-kejang tuh. Maksud gue gini nih, gini dengerin. Maksud gue gini, lu kalau misalkan apa namanya? Bilang nggak malu karena lu nggak tahu malu emang lu mutaknya saya tidak malu untuk memberitakan Injil. Saya tidak malu untuk mengatakan bahwasanya pemberita Injil perlu yang namanya sokongan. Saya tidak malu mengatakan bahwasanya pemberitaan Injil itu perlu dana. Saya tidak malu mengatakan itu. Kenapa? Karena yang saya lakukan benar. Saya memberitakan Injil, menjawab syubhat-syubhat kalian. Lagi pula, dengarkan, lagi pula saya tidak di Indo. Kalau di Indo saya kerja saya kalau di Indo. Dengarkan, kalau saya di Indo, saya siang bisa kerja, malam bisa berapologet. Saya nggak perlu sampai pasang-pasang rekening kalau saya di Indonesia. Karena saya kerja saya bagus. Kalau pulang nanti, kau tahu berapa dihargai kepala saya? Kau tahu berapa dihargai kepala saya? Kau nggak tahu? Kau kata mengatakan, dengar, ada orang dengarkan Arafa, ada orang Aceh ngomong begini, saya orang Aceh. Kalau ada yang bisa memenggal kepala STB saya kasih 200 juta, ada videonya. Kamu mau saya puterin videonya? Mau saya puterin? Penting. Saya jelasin ya. Makanya lu sekarang jadi orang terusir di negeri sendiri, di negara sendiri terusir. Demi memberitakan Injil, dengarkan. Demi memberitakan Injil, demi menjawab hujatan-hujatan fitnah-fitnah kalian. Fitnah-fitnah Zuma, Donditan, Irina Handono yang tiap hari menghujat kekristenan, bikin podcast tentang kekristenan, tidak ada tindakan hukum, maka saya menjawabnya. Saya melakukan counter balik, sekalipun bahasa-bahasa saya menurut saya nggak ada saya penghujatan. Saya melakukan ini. Makasih Kamika, terima kasih Kamika pausnya. Gini, yang saya lakukan ini adalah demi supaya ada counter balik terhadap fitnah-fitnahan kalian. Karena fitnah kalian sudah luar biasa loh. Bayangkan, dengarkan seorang ulama besar dari India, Zakir Naik, datang ke Indonesia di hadapan puluhan ribu orang, dipakai stasiun fasilitas negara, dikawal oleh polisi. Dia kawal oleh polisi membahas Kristen. Kau bilang apa? Oh, itu namanya dakwah. Apa etis? Dengarkan Arafa, apa etis seorang ulama muslim dipakai fasilitas negara, dikawal kepolisian negara Republik Indonesia membahas Kristen? Apa itu etis? Saya tanya sama kamu, etis nggak begitu? Makasih kamu. Etis nggak? Sebentar, etis nggak seperti itu? Etis nggak? Nggak etis. Sekarang ada nggak tindakan? Sebentar, ada nggak tindakan hukum? Ada nggak tindakan hukum? Sebentar, tapi lu mesti tahu juga dong bahwa nggak ada fitnah-fitnah buat lu, nggak ada. Apakah saya fitnah? Sekarang apakah saya fitnah? Lo fitnah, tapi benarkah orang Islam, dengarkan, benarkah orang Islam menciumi batu hitam, benar nggak? Intinya lari kau. Kalau saya mengatakan bahwa orang Islam tidak mencium Hajar Aswad, justru saya yang fitnah. Yang mencium Hajar Aswad itu adalah orang Islam. Kok kamu bilang saya fitnah? Saya mau menurunkan narasi saya sedikit, pelan-pelan. Takut kau kan takut, karena kau takut. Kalau kau dikonter balik, kau takut. Pun gue nggak takut malu ya Allah. Bukan masalah takut sama saya, kau takut berargumen. Saya tidak bilang kamu takut kepada saya, apalah saya ini, badan saya pun kecil. Dengarkan, saya tidak bilang kamu takut kepada saya. Kalau kita berkelahi mungkin saya kalah. Yang saya bilang kau takut, dengarkan, yang saya bilang kau takut berargumen karena apa? Karena terbukti kalian yang duluan, giliran ditanggepin kalian kejang kepanasan. Gue sedikit pun gue
nggak takut. Kenapa? Karena gue merasa benar. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, benar, oke, benar. Apakah fitnah saya? Gini, apakah saya fitnah ketika saya katakan bahwa umat Muslim injak-injakan untuk menciumi sebongkah batu di Arab? Fitnah atau tidak? Itu banyak. Begini, fitnah atau tidak itu? Fitnah atau tidak? Begitu sih, gue nggak bebas jadi ngomongnya, kasih kebebasan buat gue ngomong. Enggak, saya tanya dulu, itu fitnah nggak? Fitnah nggak? Fitnah nggak? Makanya, tunggu sebentar, makanya gue merasa ngobrol dengan iblis sekarang nih. Kenapa coba? Karena lu begitu sih ngomongnya. Dengerin orang ngomong, kasih kebebasan, Dis. Kasih kebebasan gue ngomong. Gue nggak bisa ngomong dari tadi, nggak ada celah mau ngomong. Dengerin, lu nih memframing, itu memframing. Seakan-akan orang Islam itu berangkat ke Mekah itu intinya apa? Menyembah batu. Gitu kan maksud lu kan, Dis? Oke, sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab. Betul tidak bahwasanya umat Muslim pergi ke Arab sampai desak-desakan, injek-injekan, sampai jual sawah, sampai nabung puluhan juta, makan ngirit ngemat pakai ikan asin doang demi berangkat ke Arab. Salah satunya pergi ke Arab adalah mencium batu ini. Makasih Bang Andre. Betul atau tidak? Salah, itu salah. Kok bisa kau bilang salah? Kok fitnah? Dengarkan, dengar sendiri. Saya tahu sendiri nih Arafah. Saya tahu sendiri ya. Saya pernah. Dengarkan. Ini saya saksi. Dengarkan. Saya tanya. Ada ibu-ibu. Saya tanya. Apa bu cita-cita ibu? Saya pengen naik haji. Dia bilang, naik haji sekarang nggak bisa langsung. Naik haji harus antri. Kalau kamu punya duit, kamu bisa lewat VVIP. Kamu bisa lihat VVIP kalau kau punya duit. Tapi kalau kau rakyat biasa, makan ikan asin, nabung sekian ini, kau harus ngantri, Arafah. Nggak percaya kau? Buktikan kalau kau nggak percaya. Untuk apa? Antri untuk apa? Antri karena jemaah kuota naik haji itu dibatasi tiap negara. Dibatasi tiap negara. Setiap negara ini jatahnya sekian per tahun. Jadi harus ini. Kalau kau punya duit, baru kau bisa lihat VVIP. Kok fitnah? Saya tidak fitnah. Gimana sih kamu? Kalau kamu punya uang lebih, kamu bisa lewat jalur VVIP. Kok kamu bilang fitnah? Fitnah nih, gue jelasin ya. Kenapa di mana fitnahnya? Gue jelasin nggak? Mau nggak? Gue jelasin. Silakan. Jangan dipotong. Orang-orang Islam ini pertama ya, si ibu-ibu tadi lu bilang lu jadiin dalil kan, itu pertama. Untuk jadiin dalil untuk orang-orang Islam itu pertama ya. Kedua, orang-orang Islam pergi ke Mekah itu untuk ibadah haji, bukan untuk batu, bukan untuk ibadah haji. Apa ritual haji? Betul, salah satu riwayatnya itu kan menciumi batu. Tunggu sebentar. Ritual haji itu apa? Ritual haji itu pertama tawaf ya, kedua sa'i ya, sa'i itu 7 kali. Ketiga lempar jumroh. Keempat tetap pakai ihram, Dis. Pakai ihram tetap, enggak telanjang kayak zaman dulu, pagan enggak. Pakai ihram untuk apa? Untuk apa di Arafah, padang Arafah, ya kan? Untuk apa? Untuk jumroh, lempar jumroh. Ada ritual tidak termasuk batu. Batu nggak termasuk. Nanti kalau ada kesempatan, Dis, kalau ada kesempatan waktu kosong ada batu. Nah, kita sempat nih kita cium. Kenapa kita cium? Karena Rasulullah pun menciumnya. Kita mengikuti Rasulullah, bukan demi batu, bukan. Karena kita cinta sama Rasulullah. Saking cintanya sama Rasulullah mencium batu, kita ikutin juga mencium batu. Begitu, Dis. Sudah. Ya, Oke, sekarang saya tanya. Saya mau jujur, kamu saya tanya nih. Betul tidak bahwasanya dalam salah satu ritual itu kalian berlomba-lomba, berdesak-desakan, injak-injakan, bahkan banyak yang mati meninggal di dalam ritual haji itu? Salah satunya adalah dalam ritual untuk menciumi sebongkah batu ini. Betul atau tidak? Lu nggak dengerin sih. Kau bohong. Klik di Google tragedi haji, biar kau tahu ya. Tragedi haji itu sudah terjadi berulang-ulang. Korban jiwa banyak. Ketik saja tragedi haji dari tahun ke tahun. Betul. Emang batu banyak yang meninggal. Ya sudah. Saya pun rela. Bukan karena batu, karena jumroh pertama ya, karena tawaf ya, karena tawaf, bukan karena batu. Kalau batu nih, kalau ada kesempatan. Saya bilang juga salah satunya. Nih, dengarkan ya, saya bacakan nih. Ini terdapat sejumlah insiden saat haji. Kegiatan peziarah Muslim ke kota Mekah yang menyebabkan kehilangan nyawa. Setiap pengikut Islam diharuskan mengunjungi Mekah saat haji setidaknya sekali seumur hidup. Nih, saya bacakan nih ritual-ritual haji nih ya. Nih, perhatikan. Kegagalan dan kontrol kerumunan. Ya, nih perhatikan. 2 Juli 1990, sebuah desak-desakan dalam sebuah terowongan pejalan kaki, terowongan Al-Aisim yang terbentang dari Mekah. Sebentar saya bacakan biar kau tahu. Saya bacakan. Yang terbentang dari Mekah menuju Madinah, daratan Arafat, berujung pada kematian 1426 peziarah. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, Pakistan. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat ritual lempar jumroh. Apa itu lempar jumroh? Lempar-lempar batu. Ya, batu dilempar-lemparin. Sampai seorang ulama yang bernama
Buya Sakur mengatakan, ini apa nggak seperti mainan anak-anak? Dengarkan dulu, Buya Sakur dari seorang ulama tersohor asal Jawa Barat mengatakan, apa kita ini tidak seperti main anak-anak sih? Main lempar-lemparan batu. Itu Buya Sakur yang ngomong. Dengarkan, biar saya bacakan lagi. Nih, 9 April. Saya bacakan dulu. 9 April. Saya pakai data. Dengarkan, saya pakai data. 9 April 1998, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai mati dan 180 orang luka-luka dalam sebuah insiden di Jembatan Jamarat. 5 Maret 2001, 35 peziarah terinjak-injak sampai mati dalam sebuah desak-desakan ritual lempar jumroh. 11 Februari 2003, lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. Saya nggak henti-hentinya nih kalau bahas ini. Ini banyak ini ritual ini. Dengarkan lagi nih. 12 Januari 2006, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh terakhir haji di Mina menewaskan 246 peziarah, melukai 289 lainnya. Insiden tersebut terjadi tak lama setelah jam 13 waktu lokal saat sebuah bis para pendatang datang bersamaan dalam tempat akses menuju jembatan Timur Jararat nih. 24 September 2015, 2.236 peziarah tewas pada saat berdesak-desakan. Ini ritual haji ini biar kau tahu ya, ini sudah makan banyak korban jiwa. Oke, gue jawab nih, gue jawab. Pertama, lu sia-sia nih capek-capek bacain kok sia-sia? Ini tidak sia-sia. Saya mengungkap fakta yang terjadi di lapangan. Gue baru ngomong 3 kata, lu langsung serobot aja lu. Dengerin dulu orang ngomong, Dis. Lu serakah, Dis. Diskusi lu serakah. Dengerin orang ngomong. Nih, Dis, lu melebar kemana-mana, ya. Pertama lu melebar kemana-mana, ya. Kan tadi intinya tadi batu hitam tadi lu bilang, Hajar Aswad. Oke, tapi apa-apa, gue jawab. Kamu kan lari-lari ke ritual haji. Saya fokus ke batu hitam. Sebentar, Dis. Nih, dengerin. Ketika ada terjadi begitu, tragedi-tragedi gitu, ya. Yang salah Islam apa penyelenggara? Yang salah. Penyelenggara. Baik. Kamu percaya? Oke. Kamu kan, Dis. Ya Allah, ya Dis. Ketika penyelenggaranya lalai, ya otomatis begitu. Kenapa? Karena orang Islam itu banyak, Dis. Jutaan di situ, Dis. Jutaan. Ketika penyelenggaranya bertanggung jawab, nggak bakal terjadi begitu. Jadi jangan Islam yang disalahin. Lu manas-manasin orang Islam. Orang Islam panas-panasin. Pantas aja banyak yang benci mak lu. Karena merasa apa? Merasa ngobrol sama iblis. Beneran. Gua anggap lu iblis, musuh gua lu. Beneran. Tapi gua nggak bakal bacok lu. Enggak, gua nggak bakal bacok gitu. Gua pakai argumen, Dis. Begitu, Dis. Lu jangan mentang-mentang koma lu orang naik baru ngomong sedikit tendang langsung. Lu kademen lu tendang langsung. Kurang aja tuh namanya songong tuh namanya lu. Nah si Juma sekarang Dis nggak mau sama lu tuh karena level lu kecil, Dis. Level lu pendek, rendah banget level lu, Dis. Juma itu levelnya tinggi, nandar tinggi. Ada satu orang yang kesian sama lu, Dis. Yusuf PI suka diskusi sama lu kan? Kenapa? Karena kesian sama lu. Kesian, Dis. Lu nya udah muja-muja si Yusuf PI. Oh, Yusuf, lu saudara gue, lu sahabat gue, dia bilang. Ya kan? Karena kesian sama lu, Dis. Tapi kalau Juma enak sama lu, Dis. Nggak bakal mau dia berdebat sama lu. Levelnya beda level. Si Juma dapat level tinggi, intelek dia. Uniriva, kalau lu kan levelnya level gembel, lu gelandangan kan, Dis. Lu nggak punya duit, lu nggak punya duit, Dis nih. Lu pasang lagi tuh rekening lu di layar lu tuh. Wah kesian, woi siapa mau support, mengemis malu, Dis. Wallah malu kalau gue sih, Dis. Kalau gua kenapa mesti malu? Iya, karena lu nggak tahu malu, soalnya, Dis. Lu mukanya muka tembok kan, lu nggak tahu malu. Dan lu di sono, lu kalau mau kerja datang ke Indonesia. Lu berbuat baik, sopan ngomongnya, jangan mentang-mentang lu punya komal, seenak-enak lu. Ayo silakan. Sudah puas. Ya, saya kasih kamu kesempatan kan? Nggak ngomong kan? Sudah. Sudah belum, kepanasan lagi. Dengarkan. Ya. Sampai hari ini jagoan Musi Juma nggak berani diskusi dengan saya. Makasih Binaraja, makasih Bang. Ya. Sampai hari ini nggak berani jagoan Musi Juma lawan saya. Sampai hari ini sembunyi dia di keteknya dayang-dayangnya. Saya datangin nggak berani. Nah sekarang kamu bilang bahwasanya siapa yang salah? Siapa yang ini? Apakah Allah ataukah jamaah hajinya sendiri? Dengarkan. Di dalam Bible, makanya saya sangat gak setuju sekali nih kalau kau memang mengatakan bahwa ini adalah rumah Tuhan yang dalam Bible. Kalau rumah Tuhanmu memang benar, bukan rumah Tuhan di dalam Bible. Bagaimana Tuhan di dalam Bible memerintahkan? Di manakah rumahnya didirikan? Dia memerintahkan supaya rumahnya didirikan di Bukit Moria. Perhatikan, di Bukit Moria rumahnya didirikan. Walaupun ia sendiri berfirman, langit adalah singgasanaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang hendak kau dirikan bagiku? Tetapi supaya namaku disebut di sana, diizinkan oleh Tuhan dibangunkan bait untuknya. Di mana? Di Bukit Moria. Biar apa? Biar rumahnya itu nggak kebanjiran kayak rumah Tuhanmu. Lihat nih, rumah siapa ini yang dilahir ini? Dengar dulu, ini rumah siapa yang dilahir ini? Rumah
siapa yang di layar ini? Dengar, rumah siapa yang di layar ini, Arafah? Jujur, rumah siapa? Ka'bah. Banjir nggak di situ? Banjir nggak? Banjir sama ada banjir. Sekarang saya tanya sama kamu, seorang tukang bangunan yang nggak lulus SD tidak akan mendirikan rumah di mana air akan berkubang di situ. Setuju nggak kamu? Itu Ka'bah. Dengar, kau jangan kenyang-kenyang, dengarkan. Makasih Kak Vito. Dengarkan. Arafah, dengarkan. Kau tadi udah bicara, kau lempar kemana-mana, main kemana-mana, saya diam, saya tahan, saya diam, saya nggak ngomong. Sekarang coba kamu gantian. Seorang tukang bangunan yang paling dungu sekalipun, yang nggak lulus SD, ketika dia bangun rumah, dia tahu apakah rumah itu nanti jadi kubangan air, rumah kodok di situ atau enggak. Itu seorang tukang bangunan yang paling dungu. Makanya setiap orang bangun rumah, selalu dia minta, kalau ini kurang tinggi, uruk, kasih timbunan tanah. Supaya apa? Supaya nggak jadi kubangan air. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang nyuruh rumah Tuhanmu bangun rumah di sini? Siapa? Gue kalau jawab jawab dulu. Siapa yang nyuruh bangun rumah Tuhanmu di sini? Jawabnya karena lu nya bacot. Mau lari. Dengarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 bahwasanya rumah itu akan menjadi tempat yang aman. Ya, surat Al-Baqarah 125. Rumah Allah menjadi tempat yang aman. Tapi dari tahun ke tahun, kemarin yang terbaru, kalau nggak salah 2000 berapa itu, sebuah kren jatuh menimpa jemaah haji yang lagi di Mekah sana. Meninggal banyak orang di sana. Ya, belum lagi yang terbaru kemarin. Ya, ada lagi angin sampai bertiup kemana-mana. Pokoknya tempat ini, rumah Allah ini, di musim-musim tertentu seperti hujan ini banyak sekali, dari mulai angin topan lah, banjir lah, keren jatuh lah, injek-injekan lah, sampai meninggal banyak sekali nggak kehitung. Bahkan banjir, bahkan kalau kalian klik di Google, banjir Ka'bah ini sudah terjadi bahkan sebelum Muhammad lahir sampai hari ini. Bahkan teknisi-teknisi di Jepang lah yang dipanggil untuk supaya mengatasi banjir-banjir di Jepang di Ka'bah ini. Sekarang sudah dibangun gorong-gorong dan lain sebagainya. Ya, sekarang saya tanya sama kamu Arafah, saya tanya sama kamu, dengarkan, ya. Apakah benar bahwasanya Tuhanmu menyuruh rumahnya dibangun di sini? Betul atau tidak? Begini. Jawab dulu, betul atau tidak? Oke, sebelum gue jawab, gue nanya dulu sebentar nih, masalah Ka'bah ya, masalah Ka'bah. Kamu tahu nggak itu Ka'bah dibangunnya kapan? Aduh, kau lari kemana-mana. Intinya Tuhanmu menyuruh rumahnya dibangun di sini. Bagaimana mungkin? Dengarkan, bagaimana mungkin rumahnya dibangun di sini, sedangkan di sini tempat langganan banjir? Iya, kau tahu deh tadi. Dengarkan, banjir di Ka'bah itu sudah terjadi berulang-ulang. Itu bukan sekali dua kali. Banjir di Ka'bah itu, Arafah, dari zaman sebelum Muhammad. Bahkan kalau kalian klik di Google, ada orang yang tawaf sambil berenang dia tawafnya. Nggak, lu bohong di bohong. Klik di Google tawaf sambil berenang. Kau catat itu ada. Lu buktiin jangan. Lu bohong. Lu buktiin jangan. Gue buktiin ya. Ini buktinya nih. Ini buktinya nih, lihat nih. Nggak mau dengerin. Lihat nih. Nggak mau dengerin nih. Di rumah Firaun yang kalian bilang setan, dia nggak pernah banjir. Sedangkan rumah Tuhanmu berapa kali banjir? Ya. Lu ngomong aja sendiri deh, Dis. Kok ngomong sendiri, memang fakta kok, gimana kamu itu? Bukan, lu orang ngomong, lu langsung diputus lagi ngomong, jadi capek gue nya. Dis nih, dengerin, itu Ka'bah sudah ada di zaman Nabi Adam, Dis. Bukan arsitek, bukan itu yang, bukan. Itu di zaman Nabi Adam itu udah dibangun. Sejarahnya pembangunan siapa yang bangun, gua nggak tahu ya. Mungkin aja Nabi Adam. Nabi Adam membangun di lembah yang ada airnya. Ketika itu padang tandus itu nggak ada airnya. Ya gue pernah baca riwayat. Itu ada air, genangan air. Ternyata itu air dibangun di situ karena butuh air kan. Sekali-sekali butuh air. Ternyata itu air hujan yang menggenang di situ, Dis. Ketika hujan emang itu lembah, Dis. Emang lembah, banjir. Ya, yang bikin siapa nggak tahu. Kalau misalkan itu Ka'bah pertama kali ada di zaman Nabi Muhammad, ya pastilah orang-orang yang berkompeten yang bikin, insinyur modern yang bikin. Begitu, Jis. Jangan ditambah lagi, lo jangan ditanya lagi. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Menurut kamu di zaman Muhammad ada nggak arsitek? Ada arsitek. Kenapa rumahnya Allah dibangun di satu tempat yang air sering berkubang di situ? Karena Nabi Adam waktu itu butuh air. Ya, ngarang aja kamu. Adam butuh air. Nah, gue ngomong dari tadi lu nggak Arafah, seorang tukang bangunan saja Arafah yang nggak sekolah, tahu dia di mana harus mendirikan rumah.
Kok kamu percaya sama Tuhan yang mendirikan rumah tempat jadi kubangan air kayak begitu? Nabi Adam, gue bilang Nabi Adam kan tadi. Nabi Arafah, sekarang gini aja, biar ringkas aja, gini biar ringkas, biar nggak berdebat kusir. Dengarin, simple Arafah, gini. Kalau kau punya rumah, di mana di situ air berkubang, ya, kau beli rumah, ya, terus kau tidur, hujan malam, waktu kau bangun pagi, turun kau dari tempat tidurmu, air semua di bawah tempat tidurmu, kodok berenang sama ikan. Menurut kamu, bengak yang bangun yang rumah? Ya, gue jawab ya. Lo Enggak, saya jawab dulu. Bengak nggak yang bangun rumah? Dengar, bengak nggak yang bangun rumah? Bengak. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Rumah Allah, di mana adalah Allah kau yakini pencipta langit dan bumi, alam semesta, galaksi, miliaran galaksi, yang begitu tiada taranya, mendirikan rumah di tempat yang menjadi kubangan air. Menurut kamu gimana? Siapa yang bikin? Allah yang bikin. Loh, yang bikin siapa? Jadi siapa yang memerintahkan rumahnya dibangun di situ? Siapa yang memerintahkan rumahnya dibangun di situ? Siapa? Itu Nabi. Kan sekarang udah ada bukti. Yang bikin supaya rumahnya dibangun di situ siapa? Nabi Adam. Oke, atas perintah siapa dibangun rumahnya di situ? Nggak tahu masalah itu, gue nggak tahu. Nabi Adam. Aduh, udah selesai Rafa, udah selesai, nggak ada yang perlu didiskusikan lagi, udah selesai. Capek saudara-saudara, aduh, lelah saudara-saudara, lelah. Sampai haus, capek, ginilah teman-teman yang berdebat ini ya. Jangan dikira teman-temannya campur emosi, otot, urat leher, pita suara, semua di sini teman-teman dalam berdebat ini teman-teman. Tapi ya itulah, semuanya demi apa? Semua kembali kepada penonton. Kalian sendiri yang menyimpulkan mana yang benar, mana yang patut diikuti. Ya, ambil kepada hati masing-masing. Saya percaya nurani kalian dan akal kalian bisa berpikir. Ya, silakan Pak Reza. Pak Mula. Oke Bang, selamat siang Bang. Selamat siang Pak Reza. Gimana kabar Pak Reza? Sehat Bang, udah 3 bulan kita nggak jumpa Bang. 3 bulan? Enggak, baru berapa hari. Jangan bilang 3 bulan. Ya udah 3 bulan lah. Mana Pak Reza? Coba nyalakan kamera dulu Pak Reza lah, biar kelihatan gantengnya Pak Reza ini. Pak Reza ini kan sekarang udah jadi artis ini Pak Reza ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Reza. Oke, tunggu Bang. Nah, kan keren Pak Reza. Ya, gimana Pak Reza? Kenapa Bang? Apanya Bang? Betul nggak itu Pak Reza? Kalau mau naik haji, kalau lewat jalur khusus, bisa hajinya langsung cepat. Nggak usah ngantri, bisa nggak? Bener nggak? Bisa. Bisa. Jangan dibilang saya bohong. Coba Pak Reza, menurut Pak Reza, mana lebih penting? Menafkahi keluarga, berjuang, supaya uang itu dibuat untuk modal usaha, bekerja, atau uang itu dipakai untuk bayar pergi ini ke Arab untuk mencium-cium batu, lempar-lempar batu, putar-putar batu? Ya kalau saya sih Bang, lebih penting untuk makan kita dulu lah. Iya. Dan ini banyak loh teman-teman, bahkan itu Ustadz Syarif Ubaidillah dulu gara-gara ini dia bilang, saya daripada naik haji, mendingan saya buat modal usaha, kata dia. Langsung banyak yang menghujat. Iya, langsung dia bilang. Saya pernah lihat satu video dari, kalau nggak salah Ustadz Khalid Basalamah, kalau nggak salah ya, saya lihat begini, Pak Ustadz ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Haji dulu atau usaha dulu? Dia bilang haji dulu katanya. Lu bisa ngomong gitu karena lu banyak duit. Gimana orang yang hidupnya pas-pasan? Begitu banyaknya yang hidupnya serba pas-pasan. Coba. Iya lu bilang aja gitu karena memang banyak duit, ya nggak Pak Reza? Betul nggak? Betul. Apalagi kemarin tuh ada di USPI itu. USPI juga ada. Saya dengar kan? Saya adalah agen pemberangkat haji dan umroh katanya. Iya jelas kalau mereka yang ngomong mah ya haji dulu. Karena apa? Ya karena mereka kebagian gimana? Saya di sini ini bukan apa-apa. Saya di sini ini coba membuka ini pola pikir kita, gitu loh. Lagi pula saya nggak urusan sama itu sebenarnya. Tapi coba lah gimana Pak Reza? Menurut Pak Reza, bahwa orang mencium-cium batu, menurut Pak Reza ini pengkultusan batu nggak? Ya kalau jujur saya katakan sih Bang, bagi yang melakukan itu ya pengkultusan, bagi yang melakukan ya. Padahal Pak Reza Muslim ya? Muslim. Tuh, Pak Reza Muslim, tapi mengakui nih. Coba saya panggil dulu Muslim yang satu lagi nih Pak Reza, biar jelas ini. Halo Edis. Ya Aljabar, gimana nih Pak Reza sudah mengakui itu, katanya mencium batu itu pengkultusan. Yang banjir tadi, yang sebentar. Kamu setuju nggak dengan Pak Reza? Jangan dilaga Edis.
Kok jangan dilaga. Kayak gitu, Dis. Sebentar, kamu setuju nggak dengan Pak Reza? Kan ajaran kasih. Kamu pelan-pelan di bawah aja lah. Ya, gimana Pak Reza? Seperti yang saya bilang tadi, Bang. Kalau bagi yang melakukan itu, kalau menurut saya pribadi jujur yaitu pengkultusan, termasuk pengkultusan. Jadi kalau masalah terkait haji itu tadi, Bang, lebih dulu haji apa kita menyempurnakan kehidupan kita, terkhusus tadi Abang bilang tadi makan. Saya bilang ya kita dulu lah makan baru kita naik haji. Sama itu, Bang, seperti mendirikan sholat. Sholat pun begitu. Kita kalau di dalam keadaan sholat, apabila kita itu di dalam keadaan lapar, dianjurkan, Bang, makanlah dulu baru kita sholat. Bukan sholat dulu baru makan. Nah, gitu juga masalah haji itu tadi, Bang. Jadi kalau masalah pengkulturan itu tadi ya kalau saya bernarasi ya memang iya. Tapi ada tapinya, Bang. Nah, itu kan kita katakan pun itu pengkulturan karena bagi kami Islam itu, Bang, akan ada Nabi Muhammad. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ya seharusnya diikuti. Ya gitu dia, Bang, gitu. Terus Muhammad menurut Pak Reza, Muhammad mencium-ciumi batu itu atas perintah siapa? Ya kalau menurut saya sih, Bang, kalau saya yang bodoh ini sih di Al-Quran, kalau menurut saya seperti yang aku dengar tadi Abang bernarasi dan juga lawan Abang berdebat, kalau menurut saya sih, Bang, kalau memang dia tidak ada di dalam Al-Quran ya, tapi dalam Al-Quran yang tersurat ya. Bukan gini Pak Reza, saya sudah baca Al-Quran itu Pak Reza, tidak ada di dalam Quran itu ayat yang mengatakan pergilah ke Arab menciumlah batu itu, nggak ada. Ya pas, Bang, betul. Oke, pertanyaannya dari mana ini, Bang? Karena begini, sebelum ada Islam, Hajar Aswad ini sudah ada. Bahkan menurut riwayat-riwayat dikatakan bahwa Ka'bah itu tadinya adalah tempat penyembahan berhala orang-orang Mekah, pagan Mekah. Mereka tawaf sambil telanjang, mereka menyembah 360 berhala di situ. Lalu kenapa ritual itu sekarang dilanjutkan? Ya gimana ya, saya katakan gini, apakah umat muslim melanjutkan ritual itu? Yang Abang bilang tadi yang melakukan tawaf di sana sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang melakukan tawaf di Mekah tersebut. Dan itu kaum apa tadi Abang bilang? Quraisy. Orang-orang Quraisy, orang-orang pagan Mekah. Iya ya, orang-orang Quraisy ataupun pagan Mekah. Jadi begini, Bang, ya, kalau saya berpendapat kalau masalah itu, Bang, mungkin memang ini nggak kelas saya ini, tapi mana tahu. Ini pendapat saya ya. Itu dulu yang pertama sekali melakukan tawaf di sana yaitu orang-orang pagan Quraisy ataupun bisa kita katakan adalah orang-orang bukan Islam, kan begitu kalau menurut Abang? Oke, jadi kalau memang dia bukan orang Islam, jadi sekarang itu tawaf itu tetap dilakukan di sana di daerah Mekah, yaitu sesuai daripada ajaran agama Islam. Dan yang melakukan tawaf yang di Mekah itu yaitu panutan kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu kan? Jadi seperti yang Abang tanya, kenapa dulu orang yang bertawaf di sana itu berpakaian tidak berpakaian ataupun telanjang ataupun bugil, dan kenapa sekarang tawaf di sana sudah memakai pakaian kain ihram? Iya, apakah itu Islam tidak melakukan modifikasi dan melanjutkan ajaran orang Quraisy itu? Di sini, Bang, terkait ini menarik nih, Bang. Termasuk Abang bertanya tadi apakah ini modifikasi? Kalau menurut saya sih ini memang termasuk modifikasi. Berarti Abang mengakui bahwasanya orang-orang Islam, Abang sendiri adalah seorang Muslim, mengakui bahwa ritual orang-orang Quraisy ini ya adalah ajaran orang Islam ini meneruskan ritual ajaran orang-orang pagan Mekah ini. Di sini, Bang, kalau menurut saya bukan mengikuti ritual. Yang saya ambil poin tadi di sini, Bang, terkait masalah berpakaian itu tadi. Karena kan di zaman Nabi Muhammad kita kan sudah mempunyai namanya adab. Yang jelas kita melakukan tawaf itu harus sesuai dengan adab. Apakah pantas seorang manusia melakukan tawaf di tempat suci menurut ajaran agama Islam tidak berpakaian ataupun telanjang gitu loh. Jadi disinilah letak modifikasi yang saya bilang itu tadi, perubahan yang dibuat oleh Nabi Muhammad tadi itu loh, Bang. Tapi kalau masalah spiritual yang Abang bilang ataupun apanya itu saya nggak sampai ke sana, Bang. Saya bagus terus terang saya nggak tahu. Karena saya orang bodoh, bukan orang pintar. Oke, tapi intinya Bang Pak Reza mengakui bahwa orang Islam, Anda Muslim. Waduh, Pak Reza nampaknya takut nyalakan kamera ini. Apa perlu kita sama-sama on cam ini, Pak Reza? Apa perlu kita sama-sama on cam ini? Soalnya banyak yang bilang on cam. Nanti saya on cam gini. Saya itu sebenarnya punya syarat ya. Saya akan on cam, tidak ada penutup muka, tidak ada ini. Kalau si Juma juga on cam. Ini saya on cam nih. Oke, Pak Reza. Oke, mantap. Ganteng ya, Bang. Kalau saya bilang Zuma kalau on cam lepas masker, saya juga on cam tanpa topi, tanpa kacamata. Yuk, silakan si Juma. Ya. Kita diskusi. Oke, lanjut Pak Reza. Jadi Pak Reza termasuk orang yang mengimani itu ya, mengimani bahwasanya
ritual tawaf itu adalah sebuah lanjutan dari orang-orang Quraisy menurut Pak Reza? Ya, kalau menurut saya yang bodoh ini mungkin iya bang, karena saya bukan ahli. Waduh, terima kasih, terima kasih. Aduh, saya kalau on cam nanti banyak yang kasih gift saya nih bang. Aduh, saya tutup dulu lah kamera saya bang. Pak Reza, nanti banyak yang gift saya tuh saya. Teman-teman, kalau kasih gift saya itu sebenarnya langsung saja ke rekening teman-teman. Kalau lewat kayak gini nih sebenarnya dipotong 60%, banyak yang nggak tahu itu. 60% dipotongnya sama TokTok ini. Jangan nongken juga lah bang. Tapi terima kasih, tetap saja terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang memberi support kepada saya. Karena support dari kalian itu teman-teman, kita bisa terus survive ya. Kita bisa terus on air, kita terus bisa menyiarkan kebenaran ini untuk menjawab si Juma dan kawan-kawan yang para penghujat itu teman-teman ya. Tetap saja saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya, seperti itu. Ya, lanjut Pak Reza. Artinya Pak Reza bahwa apa yang dilakukan itu merupakan terusan dari ajaran orang-orang Quraisy. Lalu kenapa Pak Reza percaya dengan Islam kalau Islam sendiri menurut Pak Reza adalah terusan dari ajaran orang-orang Quraisy? Ini kembali seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya ya bang ya. Kebenaran apapun, sebuah kebenaran apapun yang diucapkan ataupun disampaikan, termasuk abang, bila mana hati itu belum mengatakan ya, nggak bisa bang, tergoyahkan bang. Begitu juga sebaliknya, abang kan begitu juga kan. Hidayah itu belum ada bang gitu. Hidayah itu nggak bisa diminta loh, nggak bisa datang sembarangan. Itu yang mendapatkan hidayah itu, kalau menurut saya pribadi, itu orangnya orang-orang pilihan gitu loh, bukan semua. Jadi ya, tapi kan intinya Pak Reza bahwa itu merupakan terusan dari orang-orang Quraisy, terusan dari pagan Mekah. Berarti bukankah apa yang abang percayai, Pak Reza percayai itu adalah ajaran modifikasi dari pagan Quraisy Mekah? Betul. Iya, kalau sudah betul kenapa masih diimani? Ini kan termasuk orang-orang yang nekat ini Pak Reza ini kalau begitu. Tetapi bang, tetapinya ada ya. Itu tadi. Saya begini ya bang ya. Jujur saya katakan sama abang. Di depan saya itu ada seorang makhluk. Ini perumpamaan yang saya katakan ini. Ada seorang makhluk. Dan makhluk ini tadi sudah dikategorikan, sudah dikatakan orang bahwasanya si beliau itu adalah orang yang kafir, orang yang di luar dari jalur ajaran yang benar kan gitu. Tapi bang, saya itu tidak berani, sampai kapanpun saya itu tidak berani untuk mengatakan si beliau itu adalah seorang yang kafir, karena hak saya tidak ada di sana bang, kapasitas saya nggak ada di sana gitu loh. Jadi begitu juga saya tadi termasuk yang abang sampaikan tadi masalah pagan Quraisy itu tadi. Saya nggak berani loh. Mengatakan bahwasanya itu. Halo Dis. Ya silakan Pak Reza. Nah, jadi itu tadi bang, saya nggak berani mengucapkan dia itu adalah sebuah ajaran yang salah atau benar. Karena intinya begini bang, tapi, saya belum pernah sampai ke zaman itu tadi. Zaman Pak Reza, itu saya rasakan gitu loh. Pak Reza, di Kristen juga tawaf ada loh. Nabi Daud itu di Alkitab tawaf. Nih, saya buktikan. Di Mazmur 26 itu Nabi Daud di Alkitab tawaf loh. Kita baca ya. Sebentar, Aljabar, tawaf mengelilingi apa? Iya, mengelilingi Mesbah. Oke, udah ada di situ bait Tuhan di zaman Daud. Ada. Sebentar, di zaman Daud sebentar. Apakah di zaman Daud bait Tuhan sudah didirikan? Nih, mengelilingi Mesbah. Sebentar, apakah bait Tuhan sudah didirikan di zaman Daud? Udah, berarti kau tidur dulu di bawah. Kau tidur di bawah. Kok udah gimana kamu itu? Tidak ada bait Tuhan di zaman Daud. Bait Tuhan, Daud ingin mendirikan bait Tuhan, tetapi Tuhan mencegahnya karena tangannya penuh dengan darah. Yang diizinkan untuk mendirikan bait Tuhan itu adalah anaknya Daud, yaitu Salomo. Gimana kamu itu? Jadi ketika Daud mengatakan di situ mengelilingi baitmu yang kudus, itu nggak berbicara mengenai bait. Orang baitnya belum ada kok, ada-ada aja kamu itu. Jadi gitu bang, kalau prinsipku gini tadi kan, saya itu begini prinsipnya bang, karena saya itu apabila ada seseorang yang berani menyalahkan saya angkat tangan, saya terima kasih kepada orang tersebut, dan saya itu nggak mau menyalahkan ataupun mencari kesalahan seseorang, siapapun itu gitu, itu prinsip saya bang gitu loh. Jadi ini saya sangat terima kasih buat Abang Edis bila bisa mendapatkan titik kesalahan yang ada pada diri saya, khususnya gitu loh. Loh kan tadi Pak Reza sudah mengakui bahwa ajaran Pak Reza itu merupakan terusan
merupakan penerus atau ada katakan modifikasi dari ajaran orang-orang Quraisy. Sementara orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang pagan. Lalu bagaimana Pak Reza bisa meneruskan itu? Edis, jangan kemana-mana Edis. Tuhan kau aja belum tahu siapa, Dis. Mana-mana kau, Dis. Justru kau yang lari kemana-mana. Ini lagi bahas apa? Kau lari kemana? Siapa Tuhan kau, Dis? Tuhan kau siapa? Nanti ku tanya kau siapa Tuhanmu, kau harus konsili dulu. Kemarin sudah saya bahas loh itu. Siapa Tuhannya orang Islam? Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Gimana kamu itu? Masa mau itu lagi diulangin? Fokus dulu ke sini. Yuk, kita bahas dulu mengenai Hajar Aswad ini atau batu hitam ini. Apakah kalian itu pengkultus batu hitam? Nah, ini Pak Reza sudah mengakui. Pak Reza sudah mengakui kan Pak Reza bahwa ini orang-orang yang menciumi batu adalah pengkultus batu hitam? Oh, Oke, saya mengakui sesuai nalar saya Bang, sesuai ilmu. Sesuai nalar dia diakui itu. Coba Andri. Apa bagaimana? Bagaimana pendapat Anda itu? Pak Reza itu Muslim, dia mengakui itu. Siapa? Pak Reza? Kenapa dia? Dia Muslim, dia mengakui bahwa orang-orang yang mencium Hajar Aswad itu adalah orang-orang yang mengkultuskan batu hitam. Oh gitu, dia bilang yang mencium, berarti nggak semuanya mencium gitu ya? Berarti masih banyak yang tidak mencium gitu ya? Oke, sekarang saya tanya, Muhammad mencium Hajar Aswad nggak? Tidak. Oh, Muhammad tidak mencium Hajar Aswad katanya. Terlalu. Oke, jadi orang Islam nyium batu ini ngikutin siapa? Kalau ngomong kami langsung ketawa, ribut-ribut. Andri, saya tanya sama kamu, gimana? orang-orang Islam nyiumin Hajar Aswad ngikutin siapa? Apa? Ngikutin siapa? Tidak ada ngikutin, siapa ngikutin? Tidak ada ngikutin. Gimana Bu Sofi? Ini gimana nih pasiennya Bu Sofi? Anda tidak mengetahui. Gimana Bu Sofi? Ini pasiennya tahu. Jangan sosok tahu pula, gitu loh. Tidak ngikutin Muhammad katanya. Oke, saya tanya dulu sama Ahmad. Muhammad menciumi tidak? Ahmad? Muhammad menciumi tidak? Oke, halo Bu Sofi. Oke, nampaknya dia tidur. Oke, kita tunggu dulu, kita ganti ya, sebentar ya. Nampaknya dia tidur. Sebentar, saya naikkan dulu yang Muslim ya. Saya naikkan dulu yang lain, saya Muslim ya. Gini. Tunggu dulu. Dengarkan. Gini, dengarkan. Rudi. Oke, Rudi Siregar, Muslim Bang. Bang Rudi Muslim Bang. Iya Bang. Oke, abang tahu nggak tentang banyaknya orang Islam yang datang ke Arab menciumi batu hitam? Tahu. Oke, itu ngikutin siapa Bang? Halo? Ngikutin siapa Rudi? Itu suaranya Bang dia, suaranya Bang. Hah? Ngikuti ajarannya. Iya, ngikutin siapa itu? Siapa yang diikuti kok sampai cium-cium batu begitu? Tahu Bang. Sebentar, Rudi, ada berisik banyak suara anak-anak, saya turunkan dulu ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah
selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.